Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua terkait pengalaman saya menerapkan konsep hidup frugal living. Atau konsep ini sering dikaitkan dengan hidup yang minimalis atau hidup hemat, bahkan dikaitkan dengan hidup yang pelit. Sebenarnya sih kedua hal ini berbeda teman-teman semua terkait konsep hidup frugal living atau hidup pelit. Kalau dikaitkan ya dengan kita membeli sesuatu, kita membeli barang sesuatu ya. Kalau pelit itu kita beli barang dengan harga yang semurah-murahnya tanpa memperhatikan kualitas dari barang tersebut, sehingga masa pemakaiannya itu cenderung lebih pendek. Dibandingkan dengan konsep hidup frugal living itu lebih menekankan kalau misalkan harganya mahal nggak apa-apa, yang terpenting jangka waktu pemakaiannya itu jauh lebih panjang, barangnya kualitasnya jauh lebih baik. Nah, itu perbedaannya kalau misalkan orang yang pelit sama orang yang menerapkan hidup frugal living. Nah, kalau frugal living itu lebih intinya ya ditekankan pada lebih mementingkan, memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kalau teman-teman selalu mengikuti tren tertentu, selalu beli sesuai dengan tren yang ada, nah, ini mungkin bisa menerapkan konsep frugal living sehingga dana yang dikeluarkan itu bisa jauh tertata dan bisa bertanggung jawab atas pengeluaran yang teman-teman keluarkan, uangnya untuk apa saja, dan bisa untuk menabung ataupun investasi. Oke, untuk teman-teman yang ngekos ya, yang mahasiswa ataupun yang bekerja di perantauan, intinya ngekos, ada 8 tips buat teman-teman semua untuk menerapkan hidup frugal living. Simak videonya sampai selesai. Tips yang pertama, jangan belanja yang tidak perlu. Buat teman-teman yang sebagai mahasiswa ataupun yang bekerja sebagai karyawan, pasti setiap bulannya kita mendapatkan uang lebih banyak. Bisa dari endorse atau freelance, ataupun dari kiriman orang tua, ataupun dari gaji. Intinya kita setiap awal bulan mendapatkan uang yang lebih. Nah, pasti kebiasaan kita selalu window shopping ya, karena di e-commerce ataupun di platform sosial media itu sekarang memudahkan kita untuk membeli barang baru. Kita sering nih scroll produk-produk yang terbaru ataupun yang ada banyak promo atau cashback, kita cenderung tergerak untuk membeli barang tersebut. Selalu kita pikirkan bahwa apa yang kita beli itu memang benar-benar kita butuhkan atau hanya sekedar keinginan saja. Melihat teman-teman yang beli HP yang branded ya, atau HP terbaru, atau misalkan teman-teman membeli sepatu yang sedang tren, baju yang sedang tren, kita ikut-ikutan beli. Kalau misalkan kita melihat bahwa stok baju kita masih banyak, sepatu kita juga masih layak pakai, nah itu mungkin hanya sekedar mengikuti keinginan saja, bukan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ketika akan membeli sesuatu, tanyakan kepada diri kita, benar-benar sedang butuh banget untuk beli atau hanya sekedar keinginan. Tapi kalau misalkan kayak kebutuhan ya, sandang, pangan, papan, atau misalkan pakaian ya, kalau misalkan benar-benar sudah nggak layak pakai ya kita beli, jangan memaksakan nggak beli. Intinya sih dikondisikan sesuai dengan keperluan teman masing-masing. Tips yang kedua, rawat dan sayangi apa yang kita punya. Ini konteksnya bukan hanya barang yang kita miliki saja, tetapi juga diri kita sendiri. Teman-teman nih, kalau misalkan sedang sakit, pasti memerlukan biaya untuk membeli obat, untuk membeli vitamin, ataupun untuk konsultasi ke dokter. Itu kan biayanya nggak sedikit. Kalau misalkan teman-teman lebih menghargai diri sendiri, lebih menjaga pola makan, lebih menjaga pola tidur, kemudian minum air putih jauh lebih banyak, sehingga badannya itu jauh lebih fit, sehingga tidak memerlukan biaya-biaya yang harus dikeluarkan tadi ketika sakit. Walaupun saat ini banyak asuransi ataupun jaminan kesehatan dari pemerintah, tapi kan alangkah baiknya kita jauh lebih bertanggung jawab akan kesehatan kita sendiri. Kan ada ungkapan lebih baik mencegah dibanding mengobati. Nah, untuk barang ya, barang yang kita miliki juga kita rawat supaya tidak cepat rusak, sehingga masa pakainya itu jauh lebih panjang. Misalkan teman-teman mempunyai sepatu, nah sepatu lari yang seharusnya digunakan itu untuk lari kan, digunakan sesuai fungsinya, tapi malah digunakan untuk futsal ataupun untuk basket, itu kan tidak digunakan sesuai fungsinya. Tentunya itu akibatnya
masa pakainya jauh lebih pendek, cepat rusak. Ataupun teman-teman yang mahasiswa ya, yang memiliki laptop, gunakan laptop itu sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai digunakan baterainya itu sampai limit, sampai 0%. Nah itu kan daya tahan baterai itu akan cepat habis, sehingga laptop tersebut akan cepat rusak, dan tentunya akan membeli laptop baru itu kan memerlukan biaya. Sehingga apapun yang, entah itu kesehatan, entah itu sepatu, entah itu laptop, atau apapun, tentunya harus dirawat supaya lebih efisiensi dalam biaya. Tips yang ketiga, pakai sampai rusak. Misalkan teman-teman punya barang, entah itu sepatu, entah itu handphone, entah itu laptop, entah itu motor, ataupun entah itu pakaian. Kalau misalkan fungsinya itu masih bagus, jangan keburu beli yang baru, dipakai sampai rusak baru beli, karena supaya lebih hemat aja gitu ya, dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Tentu kan membutuhkan servis dan lain sebagainya. Kalau kasus saya sendiri, saya menggunakan HP yang saya rekam ini sudah 3 tahun, karena fungsinya masih bagus, kemudian baterainya juga masih bagus. Saya nggak beli HP baru bukan karena nggak ada uang, tapi karena melihat dari fungsi HP yang saya gunakan masih bagus, ngapain saya beli yang baru. Kalau benar-benar nanti memorinya sudah penuh ataupun sudah lemot, maka saya ganti HP yang baru. Ataupun pakaian saya gunakan mungkin untuk membuat video, selalu pakaian itu saja, bukan karena sedikit atau apa, karena fungsinya masih bagus, jadi ngapain saya beli yang baru. Kalau misalkan fungsinya, misalkan warna dari jaket yang saya pakai ini sudah luntur ataupun sudah ukuran sudah kecil, baru saya beli. Ataupun sepatu yang saya gunakan untuk bekerja ataupun untuk sepatu lari, kalau misalkan benar-benar masih berfungsi, akan saya terus pakai. Kalau misalkan sudah rusak, benar-benar rusak, baru saya beli yang baru. Nah, jadi jauh lebih hemat, jauh lebih biaya yang digunakan itu tidak terlalu banyak, uangnya bisa digunakan untuk menabung. Tips yang keempat, punya dana antisipasi. Nah, dana antisipasi itu mirip dengan dana darurat, dimana saya sudah sering kali membuat video tentang dana darurat. Teman-teman bisa lihat videonya di atas. Nah, kalau teman-teman nih, entah itu sebagai karyawan ataupun sebagai mahasiswa, kalau misalkan punya dana darurat itu jauh lebih aman, sehingga kita tidak menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan, misalkan untuk makan ataupun untuk bayar kos dan lain sebagainya. Nah, misalkan teman-teman nih ketika mau berangkat ke kampus ya sebagai mahasiswa, di tengah jalan motornya mogok, kita perlu untuk mengeluarkan uang ya untuk servis, ataupun ketika bannya bocor, kita juga perlu untuk mengganti ban dan lain sebagainya. Atau misalkan laptop yang teman-teman gunakan rusak, ganti keyboard, kita juga perlu biaya, sedangkan uang yang digunakan itu sedang menipis, digunakan untuk bayar kuliah atau untuk bayar kos. Nah, teman-teman bisa menggunakan dana antisipasi tadi untuk hal-hal tersebut, sehingga kan jauh lebih enak gitu loh. Kita sudah mempersiapkan kondisi-kondisi yang mendesak, kita bisa menggunakan uang tersebut sehingga tidak kepepet, kita tidak minta ke orang tua ataupun kita tidak ngutang dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ketika punya uang, sisihkan untuk dana antisipasi. Tips yang kelima, jangan terburu-buru beli barang yang lebih murah. Jadi teman-teman misalkan menemui barang bekas harganya jauh lebih murah, teman-teman keburu beli tanpa memperhatikan spesifikasinya, kemudian keunggulannya, kelemahannya dan lain sebagainya. Takutnya nanti ketika sudah beli malah cepat rusak. Memang sih kalau misalkan teman-teman beli harga yang lebih murah, kualitasnya jauh lebih menurun. Tapi kan kalau misalkan lebih teliti, tentu bisa mendapatkan barang yang tahan lama, harganya murah. Atau misalkan teman-teman compare toko ya, ketika beli barang bekas di toko online, sekarang kan banyak sekali ya marketplace, sehingga teman-teman bisa compare toko, lihat toko sebelah, teman-teman bisa membandingkan dari harganya, dari review orang yang sudah menggunakan barang tersebut, ataupun dari deskripsi produknya, sehingga bisa sebagai acuan teman-teman sebelum beli. Atau misalkan teman-teman bisa mencari barang display, misalkan ketika akan membeli furnitur, tinggal bilang aja ke penjualnya tapi dengan bahasa yang sopan. Misalkan akan mencari meja yang sudah nggak rata permukaannya ataupun ada cowakannya, tinggal bilang, Pak, ada meja yang permukaannya nggak rata enggak, atau yang ada cowakannya dikit, kalau ada harganya berapa. Kalau misalkan udah ditentukan harganya, minta diskon Pak, soalnya mejanya udah nggak rata, ada cowakannya.
Nah, kita kan mendapatkan meja tersebut, kondisinya seperti itu, harganya jauh lebih murah, tinggal repair aja sedikit. Nah, tentunya kan kita mendapatkan mejanya, fungsinya masih bagus, cuma permukaannya aja tinggal diratain, harganya jauh lebih murah. Jadi seperti itu teman-teman, sebelum beli barang yang lebih murah harus memperhatikan hal-hal tadi. Takutnya seperti kasus teman saya beli motor bekas karena sedang kondisinya lagi kepepet, keburu beli motor bekas, harganya 3 juta, kemudian ternyata kondisi mesinnya itu nggak baik sehingga turun mesin. Biaya perawatan untuk servis motor tadi itu mencapai 5 juta lebih. Kalau di total itu hampir 8 juta sama harga motor. Nah, ini bisa menjadi bahan pembelajaran buat saya dan teman-teman semua sebelum membeli barang yang harganya lebih murah. Tips yang keenam, masak sendiri. Buat kehidupan teman-teman sebagai anak kos ataupun mahasiswa, tips ini bisa dipraktekkan dan bisa jauh lebih hemat. Kalau misalkan teman-teman yang hidup di daerah Surakarta ataupun di Purwokerto ataupun di Jogja, pokoknya daerah-daerah yang sumber untuk mendapatkan sayuran ya dari petani itu melimpah, mungkin lauknya itu jauh lebih murah dibandingkan kalau misalkan teman-teman yang tinggal di Jakarta, di Bekasi ataupun di Cikarang, itu kan jarang ada sawah ya, sehingga untuk mendapatkan sayuran itu susah dan harga lauknya itu mahal ya. Kalau misalkan masak sendiri kemudian cuma beli lauk, itu harganya itu selisihnya tipis. Kalau misalkan kita masak sendiri, mending cari warteg yang jauh lebih murah dan modelnya prasmanan, mending makan di situ tanpa masak sendiri. Karena saya sudah mempraktekkan, saya nyoba masak sendiri kemudian beli lauk, nah ternyata harga lauknya mahal. Nah, kalau kita masak sendiri dibandingkan dengan beli lauk itu harganya sama aja, nggak beda jauh. Karena saya tinggal di daerah Bekasi. Kalau teman-teman yang tinggal di untuk mendapatkan sayuran itu nggak sulit, mendingan masak sendiri, beli sayurnya kemudian masak nasi ataupun masak sayur, itu jauh lebih hemat. Tips yang ketujuh, catat setiap pemasukan ataupun pengeluaran. Coba deh teman-teman setiap harinya mencatat segala pemasukan ataupun pengeluaran, pasti akan jauh lebih tertata sehingga teman-teman bisa mengetahui pengeluaran mana nih yang lebih banyak. Misalkan teman-teman yang mungkin perokok ya, ataupun teman-teman yang suka jalan-jalan, suka kalau stres shopping dan sebagainya, dengan teman-teman mencatat pengeluaran setiap harinya akan jauh lebih bertanggung jawab terhadap uang yang teman-teman miliki. Kalau misalkan punya tujuan keuangan untuk investasi, untuk dana darurat ataupun untuk tujuan yang lain, dengan melihat setiap pengeluaran tadi dicatat, maka teman-teman akan jauh lebih mudah mencapai tujuan keuangan teman-teman. Jadi mulai dari sekarang, setiap ada pemasukan kecil ataupun pengeluaran bisa dicatat melalui aplikasi Excel, melalui memo ataupun yang lain, sehingga lebih tertata dan lebih bertanggung jawab. Oke, tips terakhir, mulai menabung dan investasi. Teman-teman setiap bulannya mendapatkan pendapatan harus bisa mengalokasikan, misalkan 50% untuk menabung, 30% untuk kebutuhan hidup, 10% untuk investasi, dan 10% lagi untuk sedekah. Ini disesuaikan dengan teman-teman. Intinya ada alokasi untuk menabung dan alokasi untuk investasi. Nah, investasi sendiri, investasi yang terbaik itu investasi leher ke atas. Maksudnya harus ada dana setiap bulannya untuk membeli buku, harus ada dana setiap bulannya untuk membeli pelatihan, ataupun harus ada dana untuk mentraktir teman yang bisa membuat kita grow, membuat kita bertumbuh. Jadi mulai menabung dan investasi, bisa investasi di reksadana untuk dana darurat, ataupun bisa mulai investasi di saham ataupun yang lain, atau bisa investasi untuk membeli buku. Jadi teman-teman mulai tentukan alokasi versi teman-teman sendiri dan mulai nabung dan investasi. Semoga 8 tips di atas bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka terhadap video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Oke, sampai jumpa ke video saya berikutnya.